Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahanan nasional, pesan pengabu Ibu Kusnul Khotimah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Septianingrum dari Prodi Pendidikan Matematika. Indikator pembelajaran kali ini adalah 1. Mengetahui latar belakang ketahanan nasional. 2. Mengetahui pengertian ketahanan nasional. 3. Mengetahui hakikat ketahanan nasional. Latar belakang ketahanan nasional. Apa sih yang melatar belakangi sebuah ketahanan nasional? Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh para pejuang seluruh bangsa Indonesia. Sekian lamanya bangsa Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa-bangsa lain, karena potensinya yang sangat besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kebenarannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Harta, waktu, dan nyawa mereka kobarkan demi kemerdekaan negara Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan rakyat Indonesia. Tetapi selama ini bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, serta mampu menegakkan wibawa pemerintahan. Banyaknya gejolak dan ancaman untuk Indonesia, maka Indonesia harus bisa mempertahankan ketahanan nasional agar dapat memelihara keutuhan bangsa dengan berbagai upaya. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Secara umum, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional. Secara umum, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan, baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak secara langsung, yang membahayakan integritas, identitas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Penyelenggaraan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan yang terbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional menjadi kemakmuran yang adil dan merata, baik rohaninya maupun jasmaninya. Keamanan adalah sebuah dalam melindungi keberadaan bangsa serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar. Konsep ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep wawasan Nusantara, sehingga konsep ketahanan nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami wawasan Nusantara. Dengan memiliki konsep ketahanan nasional, maka keluaran yang hendak dicapai adalah dari segi ideologi, mampu menetralisir pengaruh ideologi yang datang dari luar. Dari segi politik, mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu menetralisir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi. Dari segi ekonomi, mampu mewujudkan segi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi. Dari segi sosial budaya, mampu mewujudkan sosial budaya yang hidup dan tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar. Dari segi pertahanan, kemampuan mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga sehingga mampu mencegah keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia.
Dengan demikian, diharapkan kekuatan nasional mampu melakukan tindakan-tindakan resepsi terhadap gangguan-gangguan yang terjadi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.